mulai. Berikutnya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Amin. Ya, selesai berdoa tadi, Ibu mengucapkan terima kasih dulu kepada anak-anak semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Nah, di sini apakah semuanya hadir? Ya, hadir. Bu. Oke, tapi untuk Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Naima, Hadir, Bu. Olive, Hadir, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Yesi, Hadir, Bu. Handi, Iya, Bu. Bagas, Ada Sri, Dan Ibu. Dania, Hadir, Ibu. Suci, Mardo, hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Nah, jadi anak-anak di sini tahu nggak kita akan melakukan kegiatan apa? Klasikal. Ya, betul sekali. Jadi kita akan melakukan kegiatan klasikal. Nah, jadi di sini judul kita itu adalah yuk saatnya pahami dampak pacaran. Nah, menurut Ananda semuanya, apa sih yang terdengar di pikiran Ananda ketika mendengarkan kata pacaran di usia remaja? Kantin bareng. Main bareng. Diantar jemput. Oke, betul. Pokoknya sama lawan jenis, Bu. Iya betul. Jadi benar ya. Tapi masa sesama jenis. Oke, benar. Jadi apa yang dikatakan oleh anak semuanya itu benar ya, itu adalah definisi pacaran. Nah, di sini Ibu ada beberapa dampak pacaran, terlihat nggak? Terlihat. Depresi, penyakit seksual, sulit untuk fokus, kehilangan jati diri, aborsi, mengganggu pendidikan, temperamen, sosialisasi berkurang, hamil di luar nikah, berzina. Nah, dampak pacaran. Nah, jadi Ibu mau tes dulu nih pemahaman Ananda semuanya. Jadi Ibu mau Ananda itu mengurutkan dampak-dampak yang ada di sini, tapi dari yang terendah ke terberat. Nah, nanti tulis di sticky note ini ya. Oke, Ya, kecil-kecil aja. Bu, jadi urusannya itu dari yang paling terendah dampaknya sampai yang berat ya? Iya, tulisnya 3 aja ya. Oh, 3 aja ya? Kasih Ibu. Mau ya, Mbak? Terima kasih, Bu. Nah, nanti kalau udah ditulis 3, terus nanti Ibu minta 1 atau 2 orang buat maparin ke depan ya. Nah, iya sih nggak kelihatan ya. Oh, gitu ya. Oh, bisa kayak gini. Soalnya yang atasnya kan iya, Ibu. Atas gimana ya? Nah. Ibu udah Bu. Ya, kan? Oke. Nah, itu mau maparin ke depan? Oke, boleh. Oke, jadi teman-teman, kalau menurut aku dampak dari pacaran itu dari yang paling terendah sampai yang paling parah itu yang pertama mengganggu pendidikan. Jadi kalau kita terlalu sibuk sama pacaran, otomatis kita jadi lalai sama tugas-tugas dari sekolah. Terus juga yang kedua itu adalah depresi. Jadi kalau misalnya ada masalah sama pacar, otomatis kita itu juga dari depresi ini udah mencakup temperamen, terus juga sulit untuk fokus. Terus yang paling parah itu adalah aborsi, Bu. Oke, terima kasih untuk Nak Naima. Apakah ada yang lain dari Nak Naima? Ya. Saya Ibu. Oke, boleh Nak Suci terlebih dahulu, nanti Nak Bagas. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling rendah itu sulit untuk fokus. Jadi kalau di pacaran dia terlalu fokus dengan pacarnya, terus dia nggak fokus dengan yang lain. Gimana ya sih? Berdua?
Kedua, cuma kehilangan jati diri. Jadi orang yang pacaran itu ibu dia selalu ingin tampil dengan baik dan terbaik di depan pacarnya. Dia tidak sehingga dia tidak menjadi diri dia sendiri. Gitu. Jadi hilang jati dirinya. Dan yang ketiga, hamil di luar nikah. Itu yang paling parah. Baik, terima kasih untuk Nak Suci. Kita beri tepuk tangan saja untuk Nak Suci. Oke, Nak Bagas ini mau maju. Ini sudah sama Bu sama Suci. Oke. Yang lain sama semua? Sama. Sehati. Oke. Sehati mereka. Ya, sehati. Oh, sehati. Nah, jadi benar ya yang diucapkan oleh yang dipaparkan oleh teman-teman tadi, bukan? Oleh rekan-rekan tadi. Dan sini ibu punya PPT. Ini. Nah, jadi kan hanya posternya aja. Nah, di sini ibu punya PPT-nya. Ya, kadang-kadang lebih ibu ada hal. Nah, jadi yang pertama itu, yang paling penting itu bisa jadi ini nak sosialisasi berkurang. Dimana seseorang yang sudah mengenal pacaran, dia itu jadi lebih tertutup. Kayak apa-apa sama pacarnya, kayak memilih untuk ngabisin waktu dengan pacarnya daripada nongkrong bareng temennya. Bahkan teman dekatnya pun bisa dilupakan karena ia punya pacar. Siapa yang pernah kayak gitu? Jadi yang pacar Nadia udah punya pacar? Iya ibu ada. Oh, nanti tertarik gak apa-apa, tapi pacaran jangan dulu ya, karena kan masih SMP. Nah, nak, jadi hubungan pacaran itu akan jadi pusat hidup sehari-hari. Teman yang biasanya jadi tempat curhat malah sering justru diabaikan. Contohnya, nah itu ada contohnya ya. Salma dulu adalah orang yang sangat aktif di organisasi dan menjadi ketua OSIS. Namun setelah ia punya pacar, dia lebih memilih menghabiskan waktu sama pacarnya dan gak mau ikut organisasi lagi karena terkekang oleh pacarnya. Nah, jadi kalau misal punya pacar tuh ini dampaknya kayak sosialisasi berkurang. Misal yang awalnya kalian aktif pramuka atau ekskul yang lain, karena punya pacar jadi dikekang kayak kamu gak usah ikut ini, aku cemburu kamu deket-deket sama ini. Nah gitu. Ada yang mau ditanyain? Belum. Oke, nah, jadi yang kedua itu ada sulit fokus. Nah, seseorang yang udah kenal pacaran, pikirannya itu akan terus melayang ke pasangannya. Iya, kayak nah itu, apalagi kalau pacaran sekolah. Nah, justru semakin tambah sulit fokus. Sri sama Bagas pacaran. Iya ibu. Oh, sepupu nak, bukan pacaran. Sorry, Kak Suci kok nggak tahu, kita sepupuan. Masih ada tetap fokus ya. Jadi kalau pacaran kelas tuh malah jadi tambah sulit nak untuk fokus. Bisa jadi kayak malas ngerjain tugas. Selain kalian juga tuh akan merasakan cemburu apabila pasangan kalian itu dekat-dekat dengan perempuan lain. Nah, terus juga kalian mungkin akan jadi lebih sering melamun, nggak fokus, memperhatikan guru ngomong, dan juga bolak-balik buat ngecek handphone, buat ngecek pacarnya. Nah, itu jadi dampak pacaran itu bisa jadi sulit fokus. Ya kayak yang ibu jelaskan di CBT ini ya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu Ucup dan Ica adalah pasangan satu kelas. Ucup itu cowok ya bu? Iya, Ucup itu cowok. Tapi ada temen aku Ucup itu cewek. Oh iya, bisa jadi Ucup cowok dan cewek ya nak. Nah, akibat cemburu, Ucup dan Ica itu jadi berantem dan gak tidur karena semalaman ribut di chat. Nah, besoknya mereka itu berdua ngantuk berat dan ternyata hari itu ada ujian matematika yang membuat mereka berdua menjadi turun. Nah, berdampak sangat besar kan dari pacaran tuh, sulit fokus, jadinya nilainya jadi turun.
Oke, ada yang mau ditanyain di pemaparan ini? Belum. Ya. Oke, boleh. Suci mau tanya apa? Ibu, kalau misalnya pacarannya pacaran positif gimana Ibu? Iya Bu, ada yang bilang ada pacaran sehat. Iya, Ibu. Syaki. Oke, yang Nak Suci dengar mengenai pacaran positif itu seperti apa? Kayak yang sering kalau saya sholat duha, sering ingatin buat sholat Ibu, terus masih semangat belajar bareng, nah itu positif Ibu. Iya, itu emang hal-hal positif ya Nak. Tapi kalau di dalam agama pacaran itu memang dilarang. Jadi sebenarnya kita itu boleh berteman dengan sesama jenis. Maaf, usaha boleh berteman dengan lawan jenis untuk menyiapkan tugas seperti yang Ci ucapkan tadi, menyiapkan sholat mungkin ya. Tapi kalau untuk pacaran mungkin nggak dulu ya, apalagi di usia kalian yang sekarang ini. Nah, apalagi untuk nyiapin sholat, menurut Bapak Nak tadi. Iya boleh ya Ibu. Iya, nggak boleh. Gimana Nak Suci ada paham? Berarti harus diputusin ya Ibu. Ya, kalau Nak Suci punya pacar, bilang aja dulu kayak aku mau fokus sekolah, mau fokus belajar. Tapi ibu kalau tidak pacar. Oh, ibu udah punya suami. Oh. Iya. Ibu, tapi ada Bu ya, kan kalau kita tahu kan orang pesantren itu kan ya biasanya baik agamanya Bu ya. Tapi kenapa orang pesantren ini malah ngejar-ngejar saya Bu? Mungkin dia tertarik, kan wajar ya Nak ya kalau mempunyai perasaan tertarik. Mungkin Nak Naima yang bisa mengendalikan diri untuk nggak usah bilang ke dia kayak kita nggak usah pacaran dulu karena kita masih SMP, kita belum cukup gitu. Nanti kalau SMA bisa ada. Kan SMP masih kecil, SMA kan agak. Iya. SD juga bisa. Kalau masih sekolah itu masih kecil Nak, masih kecil. Pokoknya SMP, SMA itu masih kecil karena masih sekolah. Kuliah boleh? Iya, itu sesuai Ibu, tapi kata Ibu Iya, Nak. dalam agama nggak boleh pacaran. Mungkin pacaran mau ke jenjang serius mungkin dia anak ya, kalau yang kuliah gitu ya, umurnya udah cukup juga. Ya. Ibu, ya. Dulu gimana Ibu ketemu suami? Ibu pacaran nggak dulu? Oh enggak, itu taat. Masya Allah. Iya betul. Lagi dia mau ditanyain? Ya, Oke, jelas ya. Nah, yang ketiga itu ada menggabung pendidikan. Nah, itu berkaitan dengan poin yang sebelumnya tadi. Ada kan contohnya itu Ucup dan Ida tadi itu ngantuk di kelas jadi nilainya turun. Itu gabung pendidikan. Kalau pacaran terus berlangsung dan malas mengerjakan tugas, tidak masuk kelas dan nilai turun, hal itu tuh berpengaruh jangka panjang pada nilai sekolah yang membuat prestasi jadi menurun. Contohnya tuh Nadia menjadi sering izin di kelasnya karena tidak sepadan. Padahal dia itu bertemu dengan pacarnya. Akhirnya nilai-nilai Nadia menjadi turun drastis. Nah, siapa di sini yang pernah kayak Nadia? Tidak Bu. Oke. Tapi dia nggak punya pacar. Oh, Iya, benar. Berarti bagus nggak punya pacar. Kalau dia ikut Ibu udah mau punya pacar. Ya, tuh. Dia aja berpacarnya, udah kerja, udah duit, langsung nikah. Nah, yang keempat ada temperamen atau mudah marah. Jadi anak-anak, biasanya orang yang mengalami pacaran akan mengalami masalah hubungan bersama pacarnya yang bikin kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya mood swing atau bad mood. Nah, betul. Dan marah kecil jadi besar. Misalnya emosinya tuh jadi gak stabil, gampang marah ke teman dan ke keluarganya. Nah, kalau ada temennya yang tiba-tiba marah, mungkin dia lagi ribut sama pacarnya. Nah, contohnya begini ini anak-anak. Echa adalah orang yang penyabar dan jarang marah. Namun karena ia sekarang udah punya pacar, dia tuh tiba-tiba suka membentak teman. Terus setelah
pacarnya di chat. Nah, jadi kalau misal dari pacar itu bisa berdampak jadi mudah marah. Nah, jadi kalau ada yang mudah marah, lalu yang sudah punya pacarnya tuh, Bu, boleh sebentar Bu ya? Oh iya boleh. Ada yang ditanyakan di sini? Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada kehilangan jati diri. Biasanya orang yang mempunyai pacar akan lebih memilih untuk mengikuti keinginan pacarnya sampai lupa dirinya sendiri seperti gaya, hobi, bahkan ia rela hidupnya berubah demi diterima pacarnya. Seperti yang Nak Suci sampaikan tadi, dia itu kehilangan jati dirinya. Misal ya, mungkin dia tadinya rambutnya panjang, tapi setelah punya pacar dia potong rambut jadi pendek karena mengikuti keinginan pacarnya tadi. Nah ini contohnya nih. Oh iya boleh, Naima silakan. Ya sini ada contohnya ya. Lanjut ya. Cecep merupakan orang yang dulunya rajin mengikuti kegiatan pramuka. Namun ia memilih untuk tidak ikut pramuka lagi karena pacarnya bilang, ikut pramuka itu kayak anak kecil. Padahal tuh Cecep seneng banget ikut kegiatan pramuka. Nah di sini ada yang pernah nggak kayak gitu? Kan kami kok punya pacar. Ya mungkin ada anak-anak yang pernah mengalami hal kayak gini ya. Nah tuh jangan ya. Pernah Bu, ya sih ada kawan yang punya pacar. Oke, gimana tuh teman Kak Yesi? Dulu kata ibu, bentar Bu. Oke. Iya. Silakan jati diri nah. Kalau kata ibu dulu, ya itu dekat sama Kak Yesi. Tapi sekarang tuh dia tuh kayak apa gitu pacarnya gitu nggak Bu. Oh, berarti dia Apa yang mau di pacarnya itu dia turutin. Walaupun dia itu kadang terkadang nggak mau, tapi karena sudah kecintaan mungkin ya Bu. Jadi dia nurut aja gitu. Padahal dia sih sudah ngomong jangan, tapi katanya tapi si dia nurut gini, jadi aku harus nurutin. Nah, syukur seperti ini temannya Nak Yesi tadi, benar sekali ya. Jadi kalau kita pacar bisa kehilangan jati diri, hal yang nggak jadi diri kalian sendiri, nggak nyaman, pokoknya jangan pacaran. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada depresi atau stres. Nah, karena banyak tekanan-tekanan yang disebabkan dari pacaran tadi, seperti temannya Nak Yesi tadi yang Nak Yesi ceritakan, depresi pada anak yang pacaran biasanya muncul setelah mereka mengalami tekanan yang berat. Misalnya berantem, terus juga merasa nggak diperhatiin oleh pacarnya, atau putus cinta yang membuat sedih berkepanjangan akhirnya menimbulkan stres. Oke, ada yang pernah menjadi tempat curhat temennya kayak gini, putus cinta mungkin, atau temennya cerita nggak diperhatiin oleh pacarnya. Tuh dia mungkin mengalami stres. Nah ini contohnya ya. Setelah diputuskan oleh pacarnya, Vika menangis setiap malam hari hingga tidak mau berbicara dengan siapapun. Ini kalau anak zaman sekarang tuh ibunya kayak overthinking gitu ya, dan berujung tidak masuk sekolah. Akhirnya wali kelas manggil orang tua. Nah, tentunya kan manggil orang tua yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi ikut terseret. Oke, lanjut ya. Nah, seperti ini. Ya, cepat dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ada berzina. Ada yang tahu berzina itu apa? Nggak tahu. Apa itu? Apa itu? Melakukan dosa. Oh. Oke. Nah, jadi ya ini nanti gue jelasin dulu ya. Nah, sini gue jelasin. Nah, melakukan hubungan seksual di SMP bukan cuma salah secara agama, yang gue sebutkan tadi dosa ya, tapi juga beresiko baik secara fisik maupun psikologis, seperti trauma dan juga penyesalan. Siapa sih yang nggak menyesal setelah melakukan berzina? Pasti menyesal ya. Oke.
Kamu tahu? Tadi Dania tuh dari mana kalau Dari tahu di TikTok. Banyak itu berita-berita di TikTok. Coba kita tanya ya sama cowok dua ini. Gimana, Andi? Kata Nak Dania tadi, cowok setelah melakukan zina nggak merasa menyesal. Emang mereka merasa? Nah, kita itu tapi kan bentuk zina bukan cuma berhubungan yang gitu aja, tapi kan Iya banyak kan ya, makanya Iya, pelukan itu kan zina. nah, Gimana kalau Nak Handi? Misal Nak Handi pegangan tangan sama mantannya dulu atau gimana? Gimana? Merasa menyesal nggak melakukan hal itu? enggak kesel. Rizky atau kamu? Rizky teman kamu ya? Siapa Rizky yang kelas sebelah pasti. Oh kelas sebelah bu, berarti kelas sebelah pacaran bu. Waduh. Berarti bu, tapi kan naik kelas kita. Ya, Bu, kamu Rizky. Tapi ya kalau saya mereka terbuka lebar. Kalau nggak bagus gimana? Zina itu apa, Bu? Oh, jadi Tawaran, apa yang mencuri? yang dilakukan abang lo. Itu tuh Oh, mungkin mencuri barang cewek. Mau lah. Mencuri baju pacarku. Nah, itu nggak terkait dengan mencuri dan lain sebagainya. Itu kayak hubungan kita dengan lawan jenis, nah gitu. Ikatannya dosanya yang lebih tinggi. Iya, rasanya lebih tinggi. Itu Seperti yang ada di PPT. Oh. Nggak sesuai dengan norma agama. Nah, menurut Nak Bagas gimana? Apa ya? Nak Bagas nggak Zina yang oke, zina tadi seperti kata ibu, hubungan yang tidak baik. kata Nak Dania tadi, biasanya kebanyakan cowok tuh setelah melakukan zina itu kebanyakan nggak menyesal. Nah, zina di situ banyak ya, Nak Bagas contohnya kayak yang saya sebutkan tadi, pegangan tangan dengan lawan jenis, kayak rangkul-rangkulan. Nah, Nak Bagas apakah pernah melakukan hal tersebut? Saya pacar saya tidak punya. Oke, baik. Kalau pacarnya nggak punya, kita lanjut ya. Mungkin Nak Bagas nggak bisa menjawab karena dia nggak punya pacar. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, penyakit seksual. Ada yang tahu penyakit seksual itu apa? Oke, betul. Jadi, kalau ada kontak fisik berlebih atau seksual tanpa pengetahuan kesehatan, ada risiko infeksi pada kulit, jamur, atau penyakit menular seksual ringan. Nah, ini berhubungan dengan berzina tadi ya. Jadi, anak-anak tuh sering nggak paham tanda atau risiko dari penyakit seksual ini. Nah, itu ada contohnya, kayak seorang siswa mengalami iritasi dan infeksi setelah berulang kali berhubungan fisik di luar pengawasan orang dewasa. Akhirnya meminta orang tua karena semakin parah. Ada yang mau ditanyain mengenai Penyebab dari penyakit seksualnya sendiri kenapa bu? Apakah dia bergantung pasangan? Ya, itu bisa menjadi salah satu dari penyakit seksual zina. Karena kan kita nggak tahu ya orang itu bersih atau enggak. Terus ada lagi yang mau bertanya? Cukup ibu ya. Nah, ini hamil di luar nikah. Itu akibat dari berzina tadi ya bu? Iya betul sekali asli. Jadi apabila seorang anak hamil pada usia dini atau usia kalian dini, dia tuh langsung berubah drastis, seperti tubuhnya ikut membesar atau membengkak dan juga terdapat tekanan pada pikiran yang membebaninya. Jadi biasanya kalau orang yang hamil itu biasanya kayak badannya ikut membesar, terus juga kakinya juga membengkak gitu ya. Nah, juga enggak hanya ini
dia gendut bukan berarti dia hamil. Yang pertama, perutnya besar. Yang kedua, badannya ikut membesar. Nah, biasanya orang hamil tuh ada perubahan pada wajahnya. Biasanya dia hidungnya ikut membesar, terus juga perubahan kulitnya pasti terasa. Ya, kalian nanti kalau jadi seorang ibu pasti akan mengalami hal tersebut. Gak mau. Gimana anak-anak maksudnya seorang ibu Dia gak mau terjadi perubahan itu. Kayak hidungnya membesar. Ya, itu Biasanya bawaan kayak iya, setiap orang itu pasti berbeda-beda namanya. Mungkin nanti Namado tetap wajahnya tetap cantik, mungkin hanya kulitnya yang berubah, entah kulitnya jadi lebih putih atau lebih gimana kita nggak tahu karena itu bawaan dari si buah hati. Oke. Nah, sudah. Sebelumnya contohnya belum disebutkan ya. Contohnya seorang siswi yang pacaran diam-diam lalu hamil dan tidak tahu harus bilang apa. Dia mulai sering absen, cepat lelah dan semakin menjauh dari lingkungan sekitar. Nah ini ibu masukkan contoh ini karena ibu mempunyai tetangga yang seperti ini. Iya. Dia malu ya Bu? Iya benar. Tapi dia udah SMA sih, kayak dia sering pacaran diam-diam dari orang tuanya karena orang tuanya itu cukup ketat ya, bapaknya polisi dan ibunya juga sama. Terus iya itu ya sama. Terus pokoknya itu ya sama dia sama dengan bapak dengan suaminya. Nah kita ngomong lagi. Nah karena anaknya ini sering dilarang dia itu ya minta pacaran diam-diam. Karena mungkin dia pikir dia udah SMA ya, terus dilarang terus, jadi dia merasa terkekang, dia sering pacaran. Bilangnya dia kerja kelompok, tahunya dia pergi dengan pacarnya. Akhirnya dia hamil dan dia dikeluarkan dari sekolah sekarang ini. Iya, kalau dari kamu kalau itu ibu nggak tahu ya. Oke, lanjut. Nah, aborsi. Tahu aborsi apa? Tahu. Jadi aborsi itu adalah menggugurkan kandungan. Nah, kalau terjadi kehamilan yang seorang anak sendiri atau mencoba aborsi yang tidak aman, hal ini tuh resikonya menyebabkan nyawa dan berdampak pada keturunan kita nantinya, ditambah trauma yang mendalam. Jadi ini berhubungan dengan yang hamil di luar nikah tadi. Kalau tetangga ibu kan dia lebih memilih untuk membesarkan anaknya dan menikah ya. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang memilih untuk menggugurkan kandungannya. Iya, betul seperti itu. Banyak sekali ya kasus-kasus yang seperti ini yang memilih luar nikah dan memilih untuk menggugurkan kandungannya. Jadi menggugurkan kandungan itu juga resikonya juga besar ya. Dan kalau misalkan gagal, kita tuh bisa di kuret, tahu kuret kayak nggak bisa punya keturunan lagi. Ya, itu bisa penyebabnya bisa itu ya kalau kita menggugurkan kandungan tidak sesuai dengan medis. Nah, ini ada contohnya. Misal ada seorang siswi yang hamil tapi takut untuk cerita ke orang tuanya atau orang terdekatnya karena panik, dia cuma cerita ke pacarnya. Dia nggak cerita ke temennya, dia cuma cerita ke pacarnya. Otomatis kalau dia cerita ke pacar, lalu pacarnya menyuruh apa? Menyuruh aborsi. Apalagi kalau misalnya sama-sama sekolah, nggak punya tabungan buat untuk menikah. Nah, mereka berdua itu mencari cara menggugurkan kandungan melalui internet tanpa tahu kalau itu berbahaya. Apalagi lewat internet, mungkin aja dari internet itu ngasih obat-obatan yang salah, yang bisa berdampak di sini turunan. Nantinya susah jadi turunan. Nah, kita breaking sekarang karena materinya udah selesai. Oke. Jadi ibu mau bagi dua kelompok. Ini baris pertama, itu baris kedua. Nah, pokoknya cepet-cepetan. Nyari 8 perbedaan. Nanti dulu. Nah, nyari 8 perbedaan. Sama semua. Ini ya. Videonya kita taruh di sini. Nggak boleh disorot.
20. Nanti tulis ya. Perbedaannya itu di apa? Misal di pohon gitu. Pertama di pohon, kedua di apa? Di topi, di bunga. Gitu. Ini bunga Bu. Oh ya, bukan bunga yang gitu ya nak? Bunga, ada M-nya berarti di bunga. Iya. Oke. Nanti posisi ya. Dari 1, dari 2. Iya, itu video nanti ya cepet-cepetan kayak perwakilan aja. Oh. Ya, nanti dulu ya. Nah, cepat. 1, 2, 3. Yang duluan cepat menemukan perbedaan langsung tulis. Nanti balik lagi ke apa? Isi dulu Ibu. Balik lagi. Kayaknya sama ini, Bang. Enggak, ada yang beda. Ibu awas, Ibu. Ibu udah apa? Sama Bu. Enggak, ibu udah coba loh kemarin. Sama ya Bu. Ibu itu sama Bu kan Bu? Iya, sama. Bu, Gimana Ibu? gimana harus cepet-cepetan Bu? Sama Ibu. Bu, maaf ya. Astaga, maaf ya. Breaking main aja. Breaking yang lain ada nggak Bu? Enggak ada. Senang Bu. Lo kok masuk Facebook? Ada sama-sama Bu. Sam. Dulu. Ada Bu. Mana ini? Ini Bu, bisa dibantu ibunya kesulitan. Fisik. Boleh. Gimana keluar dari mana? Belum buka itu kali ya. Makasih Bagas. Ya ibu. Opa Ibu. Iya, Opa. Kenapa selalu gitu order? Temukan ya. Ada jawabannya Bu. Enggak ada. Kayak mana bu? Mana fotonya ya? Foto main aja. Iya, yang nggak apa-apa Bu. Tapi takutnya ibu yang nggak tahu. Iya lagi teman. Ibu yang nggak tahu. Gak apa-apa bu, bukan main aja. Belum loh. Silakan bu. Sama bebek-bebek. Iya. Buka kamarnya Bu. Gambar aja kamu. Mana ada gambar? Kok hilang? Bagus lagi. Mana? Itu Bu, bawa. Lagi nih. Oh, itu Bu bawa. Ini Itu bisa bisa di ditonton. mana? Lihat gambar Ibu. Barang penuh. Lihat gambar. Oh, iya. Nah ya. Ya. Oh, maaf. Ah. Sama mana? Itu. Oh, Yuk, lagi satu mana bu? Apa itu? Kita. Tupai. Ibu ada tupai dulu. Karena tidak boleh dikirim. Kumpang. Ibu ini. Sini. ayo yang lain tuh. Iya. Cuci. Sini. Cookies. Jangan tanya. Ini kita ini keluar. Curinya deh Bu. Ayo sabar kedua aja. Next pohon. Oh ya, ada tahu. Satu lagi. Satu lagi. Wah, oh. Jadi kita sudah itu dapat aja. Dapat apa? Oke.
Jadi perbedaannya ada di sini. Satu, Ya. Bentar, ada pinjaman nih. ya betul ya. Nih, dua ada di buah. Ada yang nggak buah? Buah nggak ada yang buah. Buah ini berbeda. Buahnya mana hilang? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada di roti. Betul ya? Roti. Ya, Ada di pita. menang, Bu. Belum bisa itu dulu. Pita. Kumba. Kumba. Terus di awan. Tuh. Oh, mungkin tumpeng sama Tumpeng. Betul. Ranting. Itu kan nanti tumpeng itu. Oke. Cookies. Kenapa cookies? Kenapa? Cookies anak-anak. Pizza. Cookies, ya betul. Jadi rantingnya itu enggak ya, jadi hanya tupai aja. Tapi nggak apa-apa. Keren, kelompok satu keren. Yeay. Keren. Oh, kamu juga keren. Yeay. Dia tadi gambarnya salah. Ibu juga keren. Oke, lanjut. Nah, karena mengingat waktu, jadi dari hasil pemaparan Ibu udah jelasin tadi, siapa yang mau ngasih kesimpulan? Saya. Oke, nah Bagas coba. Jadi kesimpulannya secara garis besar yang perlu kita ketahui secara bersama adalah bahwasanya pacaran itu tidak baik. Maka dari itu jauhilah pacaran dan dekatkanlah diri pada Tuhan. Betul sekali yang nak Bagas sampaikan. Ada yang lain yang menyampaikan semuanya? Sama. Oke, sama. Nah, Ibu juga mau ini nih, minta kesan dan pesannya dari anak-anak semua. Ada yang mau menyampaikan? Oke, adanya. Oke, untuk pesan dan pesannya hari ini jadi tahu gitu dampak-dampak pacaran. Intinya pacaran itu nggak baik gitu Ibu. Terus ini menarik sekali ice breakingnya walaupun tadi sempat salah, tapi seru. Oke, terima kasih Nak Dania. Untuk yang lain apa ada yang mau memberikan pesan-pesan? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ibu mohon maaf juga kepada teman-teman yang tadi salah gambarnya. Terus Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Oh iya, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya Nak. Mungkin Handi bisa dipimpin kembali doanya. Oke, kita pulang. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.